Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Ramadiyati Muhammad Anwar Mansur wa jami'i mustahiqin wa bil khusus mustahiqina wa jami'i munawwibin wa bil khusus munawwibina wa jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif jam'al jawab bi barakati ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai permasalahan khatimatun jahidul mujma'alah al-ma'lum minat dini bil darurati kafirun qat'an, menjelaskan jahidul mujma'alah manusia yang ingkar atau menolak terhadap mujma'alah ini ada beberapa pemilahan, ada beberapa perincian, ada kalanya mujma'alah al-ma'lum minat dini jahidul mujma'alah minal ma'lum mitili bidurrah akhirun. Lalu ada yang mujma'alah al-masyhur al-mansus al-asyaf jahidul mujma'alah al-masyhur al-mansus kafir. Lalu ada al-asyaf, lalu ada al-masyhur ghairu mansus, ini layak suruh. Lalu ada yang al-khafi al-mujma'alah al-khafi. Sebelum membahas mengenai redaksi jam'ul jawabat, alangkah indahnya, alangkah barokahnya memulai dengan nazaman jam'al jawab. Lillahi hamdu la yasalu sarmata yu'zinu bisiyati man akada. Lalu
الذي هوى أصول الفكر وكل الشهد lalu يحشر هذا النجم في مقدمة وكاد سبعة كتب محمد. Ini adalah nageman Jam'al Jawami. Dalam redaksi Jam'al Jawami, Khatimatun Jahidul Mujma'aleh Al-Ma'lum Minad-Dini Min-Darurati Akhirun Qat'an. Siapa yang ingkar jahid atau menolak terhadap mujma'aleh, dan mujma'aleh itu sesuatu yang disepakati oleh ulama yang termasuk al-ma'lum minad-din, maka hukumnya adalah kafir. Manusia yang jahid terhadap mujma'aleh dan adanya mujma'aleh itu maklum minad-din bil-darurah, maka ia dianggap telah melakukan kekafiran. Lalu mengenai masalah mujma'aleh al-ma'lum bil-darurah dalam i'anatul talibin, ini maksudnya adalah hukum Islam yang tidak perlu menggunakan dalil, sebab adanya hukum Islam itu mudah dipahami oleh seluruh orang Islam. Ini yang dinamakan al-ma'lum bil-darurah, seperti wajib sholat 5 waktu. Ini termasuk al-ma'lum bil-darurah. Lalu dalam i'anatul talibin mencontohkan mengenai peristiwa sahabat tentang masalah manusia yang melakukan kekafiran sebab mani'us syakat. I'anatul talibin menampilkan contoh yaitu mani'us syakat yang dilakukan oleh kelompok Islam pada negara Yamamah. Lalu Imam Syafi'i
mengenai hal ini beliau juga menampilkan contoh manusiaat atau peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh kelompok Yamamah. Kelompok Yamamah yaitu dalam Bidayah wan Nihayah, kelompok Yamamah itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Bahwa dalam Islam mengenai wajib zakat ini tergolong al-maklum bidatin bidarurah. Lalu kelompok Yamamah ini yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab menolak mujma' alaih. Lalu dalam i'anah al-talikin alasannya mereka memiliki takwil tapi takwil batilun. Mereka memahami ayat dalam i'anah itu, mereka memahami ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Mengenai ayat ini, khudz ngalako sira Muhammad min amwalihim saking bodone hartanya muslim sedekatan sedekah. Ini ijma' zakat wajib. Lalu kelompok Yamamah yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab menolak. Mereka mengatakan dalam Bidayah wan Nihayah, qalu falasna nadfa'u zakatana illa man sholatuhu sakanun lana. Mereka memahami ayat khudz min amwalihim ini berlaku pada saat Rasulullah masih hidup, sehingga saat
Rasulullah telah meninggal, maka mereka memahami ayat ini sudah tidak berlaku. Lalu dalam I'anatul Talibin, takwil semacam ini termasuk takwil batilun, takwil yang salah. Saya ulangi, dalam ayat mengenai kewajiban zakat, yaitu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ayat ini ulama ijma wajib setiap manusia yang beragama Islam untuk mengeluarkan zakat kalau memang telah memenuhi persyaratan. Lalu kelompok Yamamah yang dipimpin oleh Musalamah al-Kadzdzab, mereka mentakwil, memaknai ayat ini dengan takwil batilun, sehingga walaupun kelompok Yamamah memiliki alasan, cuma alasan ini ditolak dan mereka dianggap telah melakukan kesalahan yang fatal, sehingga sahabat Khalifah Abu Bakar melakukan peperangan atau menghancurkan kelompok Musalamah al-Kadzdzab. Lalu dalam Bidayah wa Nihayah, masih dalam ayat, qalu falasna nadfa'u sya'atana illa ila man sholatu sya'anun lana. Masih dalam redaksi yang sama, Imam Ibnu Katsir menceritakan manusia yang merasa penuh dengan kesalahan, manusia yang merasa dalam hatinya adalah manusia yang hina,
maka manusia ini indallah dalam kacamata Tuhan adalah manusia yang terbaik. Salah satunya adalah yang telah membunuh sahabat Hamzah atau yang telah membunuh paman Rasul, yaitu seorang budak yang kulitnya hitam yang diberi nama Wahsy. Mengenai hal ini, Imam Ibnu Katsir bercerita mengenai pahlawan Wahsy, yaitu seorang Muslim yang telah membunuh paman Rasul pada peristiwa perang Uhud, lalu masuk Islam pada waktu Fathu Mekah, lalu ia tobat kepada Allah, lalu setiap malam meminta ampun kepada Allah, selalu meneteskan air mata sebab adanya penyesalan telah membunuh sahabat Hamzah atau manusia yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu paman Rasulullah, sahabat Hamzah. Lalu setelah Wahsy tiap malam meminta tobat kepada Allah, dalam Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir bercerita, ini ada dalam terjemah Khulasath Nur Yatim. Ini sedikit promosi. Ini untuk hasil karya tulis tentang sejarah yang dilengkapi dengan kitab Muqtabar atau lengkap dengan ibarat. Lalu setelah Wahsy melakukan tobat, lalu ia ingin sekali menemani Rasulullah. Pada zaman dahulu, para sahabat yang paling indah, suasana yang paling nikmat, yaitu menyertai atau bersama dengan Rasulullah. Lalu Wahsy yang telah masuk Islam, ia pun ingin sekali bersama dengan Rasulullah sebagaimana sahabat yang lain. Lalu saat Rasulullah ada dalam majlis, Rasulullah sedang dalam majlis bersama sahabat dalam sebuah pengajian,
Lalu Wahsy dengan semangat ingin mendekati Rasulullah, ingin sekali duduk bersama sahabat yang lain, lalu mendengarkan ceramah Rasulullah. Lalu Wahsy masuk ke dalam majelis Rasulullah. Lalu saat Wahsy masuk, Rasulullah tahu bahwa ini rajulun yusamma Wahsy. Ini adalah hamba Allah yang dulu pernah melukai hati saya sebab membunuh paman saya. Lalu falamma ra'ani qala anta Wahsy qultu na'am. Lalu saat Rasulullah melihat Wahsy, lalu Rasulullah bertanya pada Wahsy, wahai fulan, apakah engkau yang namanya Wahsy? Wahsy tak mampu mengelak, tak mampu berdusta di hadapan Rasulullah dengan wajah penuh dengan pucat. Wahsy menjawab, na'am ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, anta qatalta Hamzah, wahai Wahsy, apakah pada zaman perang Uhud yang telah menancapkan tombak adalah engkau? Lalu Wahsy menjawab, na'am. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah setelahnya? Dalam keadaan rasa takut, merasa bersalah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, fahal tastati'u an taghayyara wajhaka anni. Wahai Wahsy, aku tahu bahwa engkau telah masuk agama Islam. Wahai Wahsy, aku tahu bahwa engkau telah tobat kepada Allah, tetapi memori lukisan saat pamanku engkau bunuh, lukisan itu sulit untuk dihilangkan. Hal tastati'a an taghayyara wajhaka anni. Wahai Wahsy, apakah engkau tidak mampu untuk meninggalkan majelis ini? Mendengar
ucapan Rasulullah ini wasi bagian seekor mulung, seekor elang yang sambar hilang. Hati wasi hancur. Hati Rasulullah mengatakan, hal tastati'u anta ghayyaba wajhaka anni. Wahai wasi, alangkah indahnya jika engkau tinggalkan majlis ini. Kata-kata Rasulullah ini sebagai halilintar yang menyambar hati wahsi. Wahsi yang ingin seperti sahabat yang lain duduk bersama dengan Rasulullah, oleh Rasulullah disuruh meninggalkan tempat sebab manusia punya perasaan. Walaupun Rasulullah adalah seorang nabi, tetapi dari sisi insaniyah Rasulullah memiliki perasaan, dan saat melihat wajah wahsi maka muncul lukisan-lukisan paman Rasulullah yang dibunuh dengan kejam. Akhirnya wahsi meninggalkan kota Mekah. Ola fakharatu, maka saya dengan berat hati, dengan penuh tetesan air mata, saya keluar dari majelis Rasulullah. Waktu itu sahabat yang melihat tidak bisa untuk mengatakan sesuatu, sebab para sahabat memaklumi bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, tapi dalam sisi lain Rasulullah adalah manusia. Basyarun laisa kal-basyar. Lalu saat wahsi meninggalkan Rasulullah, wahsi tiap malam tobat kepada Allah, menyesali perbuatannya telah membunuh paman Rasulullah, lalu ia bersumpah seperti sumpahnya Gajah Mada yang mengatakan, tombakku yang pernah saya gunakan untuk membunuh Hamzah, maka tombakku ini harus saya gunakan untuk membunuh manusia yang paling dibenci Rasulullah, yaitu Musalamah al-Kadzdzab. Lalu
setelah sumpah talaka muncul dari wahsi, tidak lama Rasulullah meninggal. Lalu setelah meninggal, tampil sebagai khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Imam Syafi'i dalam Tasniful Masyamah mengenai permasalahan ittifaquhum ala ahadil qawlaini qabla al-istiqraril khilaf jaizun. Misalu akba'ah qatlu mani usyakat. Dalam masalah boleh tidak ijma terhadap sesuatu yang mana sebelum ijma terjadi khilaf. Lalu dalam hal ini ada beberapa peristiwa atau macam pertama adalah qabla istiqrarul khilaf. Lalu contohnya adalah mengenai menghancurkan musalamah al-adab. Saat Abu Bakar As-Siddiq diangkat oleh Allah menjadi khalifah, beliau khilaf dengan Sayyidina Umar dan sahabat lain mengenai apa yang harus dilakukan umat Islam masalah kejahatan yang dilakukan oleh Musalamah al-Kadzdzab. Lalu setelah khilaf, lalu sepakat. Ini termasuk contoh ittifaquhum ala ahad, ittifaq ba'dal khilaf. Ittifaquhum ala ahadil qawlaini qabla istiqraril khilaf. Contohnya sahabat terjadi khilaf mengenai status Musalamah al-Kadzdzab. Lalu setelah khilaf mulai dari Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar. Setelah khilaf akhirnya sepakat untuk menghancurkan atau jihad melawan Musalamah al-Kadzdzab. Kenapa khilaf ini terjadi? Sebab kelompok mereka punya takwil, punya alasan sesuai dalam ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima. Mereka mentakwil lafaz
ayat itu berlaku saat Rasulullah masih hidup. Lalu setelah musyawarah qabla istiqrarul khilaf, akhirnya sepakat untuk menghancurkan kelompok Musailamah al-Kadzdzab. Lalu kembali pada cerita Wahsy yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Lalu setelah Rasulullah meninggal, kharaja Musailamah al-Kadzdzab qultu la ahlul jannah ila Musailamah la'alli aqtuluhu fa'uqafi'udni Hamsyah. Ini sumpah palapa atau sumpah Gajah Mada yang ditampilkan oleh Wahsy. Tombak itu yang pernah saya gunakan membunuh manusia yang mencintai Rasulullah, maka tombak ini wajib untuk menebus kesalahan masa lalu. Tombak ini wajib menghancurkan manusia yang paling dibenci oleh Rasulullah, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini sebelum Rasulullah meninggal, Musailamah al-Kadzdzab dalam hidayah pernah mengirim surat pada Rasulullah. Dalam isi suratnya, Musailamah al-Kadzdzab mengaku sebagai Rasulullah. Lalu Rasulullah ghadab atau marah. Sebelum Rasulullah menghancurkan Musailamah al-Kadzdzab, beliau Rasulullah meninggal. Lalu dalam Bidayah wa Nihayah beliau bercerita, beliau Ibnu Katsir bercerita, sebelum Musailamah al-Kadzdzab ada sahabat atau orang Islam yang mengaku menjadi Rasul, padahal saat itu Rasul masih hidup. Dalam Bidayah wa Nihayah, awal man irtada, manusia yang murtad yang pertama adalah Al-Aswad. Inna awwalu riddatin anat fil islami bil Yaman anat ala ahli Rasulullah ala yadai zil himar abhalah min Ka'ab wa huwa al-Aswad. Sebelum Rasulullah meninggal atau sebelum Musailamah al-Kadzdzab, ada manusia yang mengaku menjadi Rasul, menjadi Nabi, yaitu Al-Aswad
al-unsi. Ini adalah sosok manusia yang memiliki ilmu hitam yang akhirnya terbunuh oleh sahabat Cyrus. Aswad al-Unsi terkenal dengan ilmu hitam yang tak mampu ditembus oleh senjata tajam. Akhirnya waktu itu sahabat musyawarah bagaimana cara membunuh Aswad al-Unsi. Sahabat Cyrus dan sahabat yang lain musyawarah. Akhirnya ada salah satu sahabat berpendapat bahwa manusia walaupun hebat, walaupun memiliki ilmu atau memiliki jimat yang ampuh, kelemahannya hanya satu, yaitu saat naumun, saat tidur. Apapun kehebatan manusia, walaupun ia mampu terbang, mampu menghilang, lalu tidak mempan dengan senjata tajam, kelemahannya hanya satu, yaitu saat naumun atau saat tidur. Lalu setelah musyawarah akhirnya sepakat mencari kapan waktu tidurnya Al-Aswad al-Unsi. Sebab Al-Aswad al-Unsi ini memiliki ilmu hitam yang hebat, bahkan Mak Lampir tak mampu mengalahkan. Ilmu hitam yang terkenal hebat. Lalu setelah mendapat informasi, ada info semisal Aswad al-Unsi tidur jam 1 siang. Akhirnya sahabat mencari waktu yang pas jam 1 siang. Atau Aswad al-Unsi tidur jam 1 malam. Akhirnya setelah tahu kalau Aswad al-Unsi tidurnya jam 1 malam, sahabat mulai melakukan pekerjaan untuk membunuh Aswad al-Unsi. Ternyata betul, pada jam 1 malam Aswad al-Unsi walaupun hebat, walaupun mampu terbang, tapi saat tidur dalam Bidayah wa Nihayah dikatakan seperti orang mati. Saat tidur seperti orang mati yang tidak bisa apa-apa. Akhirnya kesempatan itu oleh sahabat dilaksanakan. Saat tidur
saat Aswad al-Unsi tidur, mimpi dengan mimpi yang indah, langsung oleh sahabat Al-Fairuz kepalanya dipenggal. Ini salah satu ilmu sahabat untuk membunuh manusia yang sakti, yaitu saat dalam kondisi tidur. Lalu kembali pada persoalan Wahsy. Setelah Wahsy mengeluarkan sumpah palapa, akhirnya pada waktu Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghancurkan Musailamah, Wahsy masuk dalam barisan Khalid bin Walid. Lalu saat terjadi pertempuran, banyak kepala-kepala yang terbang, banyak pedang atau tombak yang saling menghantam, lalu nampak wajah Musailamah al-Kadzdzab. Lalu Wahsy dengan sumpah gajah mada untuk membunuh manusia yang paling dibenci Rasulullah, langsung melemparkan tombaknya, lalu Wahsy langsung jatuh. Lalu setelah jatuh, faqalat jariyatun ala dzari baitin wa amirul mukminin qatalahu al-Abdul al-Aswad. Setelah terkena lemparan tombak Wahsy, banyak wanita mengikut Musailamah. Mereka berteriak-teriak mengatakan, raja kita telah dibunuh oleh Wahsy, atau ya yang kulitnya hitam, yaitu Wahsy. Ini salah satu contoh man jana mujma'alah makluman minatin bizarurah wa huwa kafir. Ini kafir. Lalu terjadi khilaf mengenai mujma'alah yang al-masyhur al-mansus. Mujma'alah yang sudah diketahui oleh kelompok awam dan kelompok khusus, orang awam dan ahli ilmu. Al-mansus ada dalil ayatnya, seperti ahallallahu al-bai'a wa haramal riba, bahwa ijma' halalnya bai'a ini telah diketahui oleh kalangan kelompok awam dan kelompok khusus. Maka siapa yang menolak jahil terhadap mujma'alah ini, pendapat al-Asy'ari mengatakan wa huwa kafir.
Ini khilaf al-asyaf kafirun wa adza al-masyhur al-mansus. Sehingga dalam mu'in atau i'anah mengenai masalah ingkar terhadap Isra Mi'raj, ini termasuk kafir. Tapi kalau ingkar atau menolak terhadap Mi'raj, naiknya, itu tidak sampai kafir. Karena dalam hal ini mengenai status kafir atau tidak melihat mujma' alaihnya. Kalau mujma' alaihnya adalah al-ma'lum binatin bil darurah, maka kafir. Lalu terjadi khilaf apabila mujma' alaih adalah al-masyhur al-mansus. Ini khilaf al-asyaf wa huwa kafir. Lalu mujma' alaih al-khafi, ini tidak sampai kafir. Contoh semisal bahwa ijma' mengenai haji, dalam keadaan haji melakukan jima sepak bola malam, ini membatalkan haji. Ini mujma' alaih yang sifatnya khafiyun. Banyak kalangan orang awam belum memahami. Maka seandainya ada yang ingkar menolak mujma' alaih yang khafiyun ini, maka dampaknya tidak sampai kafir. Mengenai hal ini dalam Fathul Mu'in dan i'anah atau dalam Sulam Taufik dijelaskan secara rinci apa itu al-ma'lum minatin bil darurah. Kalau dalam i'anah salah satu yang disampaikan adalah kelompok Musalamah yang memiliki takwil, tapi takwilnya tidak dibenarkan atau takwiluhu batilun. Mereka mentakwil tapi takwilnya salah. Mentakwil ayat surat Baqarah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tatahhuruhum tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ini ditakwil oleh kelompok Musalamah al-Kadzab, ditakwil dengan takwil batilun.
Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.